Kewaspadaan dan keberanian merupakan pelindung dalam hidup. Pepatah Tiongkok kuno ini menjadi inti dari sebuah kisah yang akan kita jelajahi bersama hari ini. Sebuah cerita tentang bagaimana kesuksesan yang melenakan bisa menjadi awal dari sebuah kejatuhan. Di sebuah lembah yang jauh dari hiruk-pikuk kota, terbentang hamparan sawah yang subur. Padi tumbuh menguning, angin berhembus pelan, dan matahari pagi menyinari tanah dengan kehangatan yang menenangkan. Namun, di balik keindahan itu, tersimpan ancaman yang tidak pernah benar-benar tidur. Di sisi timur sawah, membentang semak ilalang yang lebat dan tinggi. Ilalang itu bukan sekadar tumbuhan liar. Ia adalah rumah bagi banyak makhluk hutan ular, babi hutan, rusa, kancil, bahkan sesekali harimau turun dari pegunungan untuk mencari mangsa. Di dekat sawah itulah tinggal seorang petani tua. Ia bukan orang terpandang, bukan pula seorang prajurit. Tangannya kasar oleh cangkul, punggungnya membungkuk oleh usia dan kerja keras. Namun satu hal yang membedakannya dari banyak orang, ia selalu waspada. Petani itu memahami satu pelajaran hidup yang tidak pernah tertulis di buku manapun, bahwa alam tidak pernah benar-benar jinak dan bahaya sering datang ketika manusia merasa paling aman. Setiap pagi, sebelum matahari naik sepenuhnya, petani itu sudah berada di sawah. Ia memeriksa pematang, mengamati bekas pijakan di tanah, dan memastikan tidak ada jejak binatang liar yang mendekat ke ladangnya. Di bahunya selalu tergantung sebuah busur tua dan beberapa anak panah. Busur itu bukan simbol keberanian, melainkan simbol kesiapan. Ia tidak berharap menggunakan senjatanya, namun ia tidak pernah berangkat tanpa membawanya. Baginya, kewaspadaan bukan berarti hidup dalam ketakutan, melainkan hidup dalam kesadaran. Banyak orang desa sering menertawakannya. Untuk apa membawa panah setiap hari? Tanya mereka. Binatang buas jarang muncul. Kau terlalu berlebihan. Namun petani itu hanya tersenyum. Ia tahu bahaya tidak memberi tanda sebelum datang. Ia paham bahwa ketenangan yang terlihat di permukaan bisa saja menyembunyikan arus yang berbahaya di bawahnya. Keyakinan inilah yang membuatnya tetap teguh, meski dianggap aneh oleh orang lain. Hari itu tampak seperti hari-hari biasa. Matahari bersinar cerah, burung-burung berterbangan rendah, dan tidak ada satupun suara mencurigakan dari arah semak ilalang. Seharian penuh, sawah terasa aman. Tidak ada jejak babi hutan, tidak ada tanaman yang rusak. Hingga akhirnya, senja datang perlahan, mewarnai langit dengan jingga keemasan. Petani itu merasa lelah setelah seharian bekerja. Ia duduk di tepi sawah dekat semak ilalang, sekadar melepas penat. Busur masih di tangannya, anak panah masih terselip di pinggangnya. Di saat itulah, sesuatu yang kecil namun janggal menarik perhatiannya. Beberapa bunga ilalang tampak berterbangan pelan dari sela-sela semak. Petani itu mengerutkan dahi. Tidak ada angin. Ia tidak menyentuh semak, namun ilalang bergerak. Bagi kebanyakan orang, hal itu mungkin dianggap sepele, angin sepoi-sepoi yang tak terasa. Namun bagi petani yang telah bertahun-tahun hidup berdampingan dengan alam, kejanggalan kecil seringkali adalah peringatan besar. Ia berdiri perlahan, nafasnya ditahan. Pandangannya menembus ilalang dengan penuh kehati-hatian. Jika alam bergerak tanpa sebab, gumamnya pelan, berarti ada sesuatu yang bernapas di dalamnya. Ia bersiap. Tak lama kemudian terlihat bayangan besar bergerak. Daun ilalang terbelah dan muncullah seekor harimau dewasa. Tubuhnya besar dan gagah. Otot-ototnya tegang. Namun ada satu hal yang aneh. Harimau itu tidak waspada. Ia melompat-lompat,
menggoyangkan ekor, dan sesekali mengaum pelan seperti anak kecil yang baru mendapatkan mainan baru. Petani itu mengamati dengan saksama dari persembunyiannya. Harimau yang lapar tidak akan bersuara seperti itu, pikirnya. Dan benar saja di bawah perut sang harimau tergeletak seekor kancil yang telah mati. Mangsa yang telah lama ia kejar akhirnya tertangkap. Harimau itu larut dalam kegembiraan. Ia lupa pada satu hal paling penting dalam hidupnya sebagai pemburu, bahwa ia bukan satu-satunya makhluk berbahaya di dunia ini. Ia lupa bahwa puncak rantai makanan sekalipun tetap harus waspada. Kegembiraannya telah membutakan insting alaminya. Harimau itu berkali-kali melompat keluar dari ilalang, memperlihatkan tubuhnya dengan jelas di bawah cahaya senja. Ia tidak memeriksa sekeliling, tidak mencium udara untuk mendeteksi ancaman, tidak mendengarkan suara yang bukan berasal dari dirinya. Ia benar-benar lupa daratan, terlena oleh kemenangan kecilnya. Di sisi lain, petani itu justru semakin tenang. Ia bersembunyi di balik bayangan ilalang, menarik busurnya perlahan dan menunggu satu momen yang tepat. Ia tidak terburu-buru karena ia tahu kesabaran adalah senjata paling tajam bagi orang yang waspada. Ia melihat kelalaian sang harimau bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai sebuah kesempatan yang tercipta dari arogansi. Saat harimau itu kembali melompat dengan bangga, memperlihatkan seluruh dadanya, petani melepaskan anak panahnya. Panah itu melesat cepat, membelah udara senja dan menancap tepat di titik vital sang harimau. Auman keras yang penuh rasa sakit dan keterkejutan menggema di lembah. Harimau itu terhuyung, matanya membelalak tak percaya. Dalam sekejap, tubuh perkasa yang tadinya melompat gembira itu roboh ke tanah. Gembira berubah menjadi duka, kemenangan berubah menjadi akhir dari segalanya. Petani itu mendekat dengan sangat hati-hati. Ia memastikan harimau itu benar-benar tidak bergerak lagi di bawah tubuh sang harimau. Kancil yang telah mati seolah menjadi saksi bisu bahwa kegembiraan tanpa kewaspadaan dapat merenggut segalanya, bahkan nyawa sang pemenang sekalipun. Petani itu berdiri lama di sana, menatap tubuh harimau tersebut. Tidak ada kebencian di matanya, hanya sebuah pemahaman yang mendalam. Bahkan penguasa hutan pun bisa jatuh, katanya pelan, jika ia lupa menjaga dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa kisah ini bukan hanya tentang harimau dan panah. Ini adalah cermin kehidupan kita semua. Manusia seringkali tidak berbeda dengan harimau itu. Ketika kita mendapatkan keberhasilan, entah itu promosi jabatan, keuntungan besar dalam bisnis, atau sekadar pujian dari orang lain, kita sering merasa berada di puncak dan mulai lengah. Kita berhenti mengamati sekitar. Kita berhenti mendengarkan peringatan-peringatan kecil. Kita lupa bahwa setiap keberhasilan membawa tanggung jawab baru dan tantangan yang berbeda. Banyak orang hebat jatuh bukan karena kurang pintar atau kurang kuat, melainkan karena terlalu percaya diri dan meremehkan keadaan. Petani tua itu mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Kewaspadaan bukanlah rasa takut. Kewaspadaan adalah kesadaran bahwa hidup ini selalu bergerak, selalu berubah. Orang yang waspada tidak panik menghadapi masalah, tapi juga tidak sombong saat meraih sukses. Orang yang waspada tahu kapan harus maju dan kapan harus diam sejenak untuk mengamat. Namun, kewaspadaan saja tidak cukup. Tanpa keberanian, kewaspadaan hanya akan menjadi keraguan yang melumpuhkan. Petani itu waspada, tapi ia juga berani. Ia berani berdiri menghadapi harimau, berani membidik dan berani mengambil keputusan di saat yang genting. Keberanian tanpa kewaspadaan adalah kecerobohan. Sebaliknya,
Kewaspadaan tanpa keberanian hanyalah ketakutan. Keduanya harus berjalan bersama, seimbang seperti dua sisi mata uang. Jadi, mari kita renungkan bersama dalam hidup ini, jangan biarkan keberhasilan membuat kita tuli terhadap nasihat. Jangan biarkan kegembiraan membuat kita buta terhadap risiko. Dan jangan biarkan kemenangan membuat kita lupa daratan, lupa dari mana kita berasal dan kemana kita akan pergi. Karena bahaya tidak selalu datang dari depan dengan suara gemuruh. Seringkali ia menyelinap masuk saat kita sedang tertawa paling keras. Ingatlah selalu pelajaran dari petani dan harimau ini. Kewaspadaan menjaga hidup kita tetap utuh. Keberanian membuat kita mampu melangkah maju. Dan kebijaksanaan sejati lahir ketika keduanya berjalan seimbang dalam setiap langkah kita. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jika kamu merasa mendapatkan pelajaran berharga, jangan lupa untuk menyukai video ini dan bagikan kepada orang-orang yang kamu sayangi. Sampai jumpa di video berikutnya.